oknum ASN yang bekerja di Kementerian PUPR diduga menipu pekerja bangunan dengan modus menawarkan pekerjaan renovasi rumah di kawasan BSD Tangerang. Ia berjanji akan membayar jasa pekerja tersebut sebesar Rp39 juta, namun hingga berbulan-bulan janji itu tidak pernah ditepati. ASN memiliki kewajiban utama untuk melayani masyarakat dengan jujur, adil, dan berintegritas. Namun, dalam kasus seorang oknum ASN Kementerian PU berinisial FS, nilai ini justru dilanggar. Seorang pekerja bangunan diminta untuk mengerjakan renovasi rumah dengan janji pembayaran sebesar Rp39 juta. Pekerjaan selesai, namun pembayaran tak kunjung diberikan. Tindakan ini mencederai nilai berorientasi pelayanan. ASN yang seharusnya memberikan keadilan dan kepastian justru menimbulkan kerugian dan hilangnya kepercayaan masyarakat. Ketika nilai berorientasi pelayanan diabaikan, dampak negatif muncul di berbagai lapisan. Di antaranya, yang pertama, bagi korban, timbul kerugian ekonomi sekaligus trauma psikologis karena merasa ditipu oleh pihak yang seharusnya dapat dipercaya. Yang kedua adalah bagi pelaku, reputasi pribadi rusak, potensi sanksi administratif, pidana, hingga pemecatan. Yang ketiga, bagi masyarakat, kasus ini memperkuat stigma negatif bahwa ASN hanya mementingkan diri sendiri, sehingga menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap pelayanan pemerintah. Yang keempat, bagi institusi Kementerian Pekerjaan Umum, reputasi tercoreng dan citra lembaga ikut terpengaruh meskipun pelanggaran dilakukan oleh oknum. Dan yang kelima, bagi ASN lain, kredibilitas dan semangat kerja bisa terganggu karena ulah satu orang berdampak pada penilaian masyarakat terhadap keseluruhan ASN. Gagasan alternatif pemecahan masalah. Beberapa gagasan alternatif untuk menyelesaikan kasus ini diantara lain yang pertama, proses hukum harus tegas. Kasus ini seharusnya dibawa ke ranah pidana dan perdata agar ada keadilan bagi korban serta efek jera bagi pelaku. Yang kedua, mediasi dan ganti rugi, yaitu menyelesaikan kasus dengan pengembalian kerugian korban secara penuh melalui mekanisme mediasi. Yang ketiga, sanksi disiplin bagi ASN, yaitu pemberian sanksi administratif hingga pemecatan sesuai PP nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil agar menegaskan bahwa ASN tidak kebal hukum. Yang keempat, perbaikan sistem pengawasan, seperti penguatan kanal pengaduan, monitoring, serta evaluasi kinerja ASN agar potensi pelanggaran serupa dapat diminimalisir. Dari penerapan gagasan alternatif tersebut, ada konsekuensi yang bisa saja timbul. Yang pertama, dari proses hukum tegas, mampu memberi keadilan bagi korban dan memulihkan kepercayaan publik, tetapi bisa memperpanjang konflik hukum dan tentunya juga dapat menyedot perhatian publik. Yang kedua, kegiatan mediasi dan ganti rugi. Kegiatan ini dapat mempercepat pengembalian kerugian korban. Namun, jika tanpa hukuman tegas bisa menimbulkan kesan bahwa ASN mudah lolos. Yang ketiga, sanksi disiplin ASN. Kegiatan ini dapat mengembalikan atau menjaga wibawa institusi, tetapi bisa menimbulkan resistensi bila dianggap hanya menyalahkan individu tanpa pembenahan sistem. Dan yang terakhir, perbaikan sistem pengawasan. Ini dapat membangun solusi jangka panjang, tetapi membutuhkan biaya, waktu, serta komitmen berkelanjutan. Kasus ini menjadi pengingat bahwa membangun budaya kerja ASN yang berintegritas tidak bisa hanya berhenti pada slogan, melainkan harus diwujudkan dalam tindakan nyata. Upaya membangun budaya berakhlak dapat dimulai dengan keteladanan pimpinan yang secara konsisten menunjukkan perilaku sesuai nilai pelayanan publik. Selain itu, nilai-nilai berakhlak juga harus diintegrasikan dalam sistem penilaian kinerja dan mekanisme penghargaan, sehingga ASN terdorong untuk mempraktikkannya dalam pekerjaan sehari-hari. Edukasi berkelanjutan seperti pelatihan, workshop, maupun kampanye internal juga penting agar nilai ini terus melekat pada setiap ASN. Di sisi lain, digitalisasi pelayanan publik perlu diperkuat untuk menciptakan transparansi dan mengurangi ruang penyalahgunaan. Dengan cara ini, nilai ASN berakhlak bukan hanya sekedar slogan, tetapi benar-benar terwujud dalam budaya pelayanan publik yang terpercaya, adil, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Kasus penipuan oleh oknum ASN PUPR menunjukkan bagaimana ketidakjujuran dan penyalahgunaan status jabatan mencederai nilai berorientasi pelayanan serta meruntuhkan kepercayaan publik.
Melalui kasus ini, sebagai ASN, kita belajar bahwa berakhlak bukan sekedar slogan, melainkan harus kita wujudkan melalui aksi nyata. ASN dituntut netral dalam politik agar tidak memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi atau kelompok, adaptif dalam teknologi agar pelayanan lebih transparan dan mengurangi celah penyalahgunaan jabatan, serta berintegritas agar masyarakat merasakan ASN benar-benar hadir untuk melayani dan bukan untuk merugikan. Dengan begitu, kepercayaan publik dapat dipulihkan dan citra ASN sebagai pelayan bangsa yang berakhlak tetap terjaga.